Nanti setiap pertemuan selalu saya record ya. Jadi apabila nanti perlu revive kembali, oh tadi malam ada suatu hal yang lupa gitu ya. Nanti tinggal lihat aja di di YouTube saya. Nanti saya setiap pertemuan saya akan record nanti ya biar kalian bisa ulang lagi kalau lupa. Oke, tadi cara menentukan jenis penelitian sudah jelas kan ya. Jadi pilih yang mudah kita cari datanya. Jadi kemudian setelah itu kita pelajari input dan outputnya tadi. Jadi proses sebelum dan proses sesudah. Ya. Setelah itu kita merencanakan jadwal penelitian supaya efektif dan efisien. Kita kasih target tuh di mana penelitiannya, kemudian apa dan siapa yang akan diteliti, siapa yang akan meneliti, dan kapan penelitian. Kalian perencanakan yang tadi kalau tempat penelitiannya di mana sudah ada, kemudian yang kedua ya kalian meneliti tentang apa. Ya kalau Galuh kemarin itu terkait dengan rumah sakit, berarti yang diteliti tentang rumah sakit. Ya, kira-kira Iman sudah punya sedikit ide ya, mau meneliti di mana gitu, di mana kira-kira apakah di Torabika atau di mana sudah punya gambaran belum gitu? Nanti kemungkinan di Torabika, Pak. Oke, di Torabika. Sekarang kamu di bagian apa, Torabika? Bagian produksi office-nya, Pak. Oh, adminnya. Ya. Ya, oke. Jadi nanti di mananya sudah diketahui antara Galuh sama Iman, apanya kalau Iman nanti di bagian produksi, kalau di Galuh kemarin di bagian gizi, siapa? Nah, ini incasnya di situ siapa? Artinya yang megang kepalanya di situ siapa? Misalkan kalau Iman adalah manajer produksinya atau supervisor dari produksinya siapa? Itu namanya siapa? Nanti ditanya. Pertanyaannya dan jawabannya tolong nanti dicatat. Karena nanti ini sebagai bahan bukti bahwa kalian itu observasi. Begitu juga dengan Galuh, nanti pimpinan Departemen Gizi itu siapa, namanya siapa, kalian wawancara, apa pertanyaannya, dan jawabannya apa, itu mesti nanti kalian tulis. Karena itu sebagai bukti daripada observasi atau bukti penelitian kalian di tempat kalian bekerja atau di tempat kalian penelitian. Nah, siapa yang akan meneliti? Ya kalian sendiri. Jadi nanti draftnya siapa yang diteliti, siapa yang meneliti itu jelas ada. Kemudian kapan penelitiannya? Idealnya untuk penelitian itu 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, idealnya. Tapi kan kalian bekerja di situ, itu kalian bisa memanfaatkan waktu dan efektif lah, kira-kira gitu. Yang tadi apa yang diteliti tadi? Proses sebelumnya, proses yang kalian sekarang bekerja itu, sama proses sesudahnya. Kalau produksi berarti misalkan Torabika itu kan kopi ya. Lah kopi itu dari diproduksinya kan mungkin dari raw material masuk ke produksi nanti sampai packing. Lah proses di raw material itu bagaimana prosesnya? Proses detail dari produksi, mumpung ini ada kesempatan seperti ini,
teliti benar minimal terkait dengan proses manufacturing kopi atau makanan itu hampir sama. Jadi kalian kalau pelajari, syukur-syukur dapat formulanya, ya kamu simpan tuh formulanya sebagai daya jual. Ya, kalau production engineering biasanya yang menguasai daripada formula, kemudian setting daripada mesin, setting daripada bahan baku, itu yang menguasai adalah production engineering. Ya. Kalau Galuh jadi sebelum di depan gizi itu yang suplai makanannya itu siapa aja, apa standarnya bagaimana, boleh masuk atau boleh suplai ke rumah sakit tersebut, pengolahannya bagaimana, untuk apa pasien ABC itu bedanya di mana sih gitu ya. Itu yang ada di dalam, kemudian nanti outputnya ya untuk apa pasien begitu ya. Kemudian evaluasinya bagaimana? Ya, apakah per hari, apa per minggu, apa per bulan evaluasi daripada departemen tersebut untuk menghasilkan apa reportnya tadi. Ya, kalau Iman apa reportnya kan produksi tercapai atau tidak dengan target yang diberikan. Galuh juga kalau Galuh katakanlah sama ya antara target quality dan quantity. Begitu juga dengan Galuh ya, targetnya kualitasnya gizi tercapai atau tidak ya, dan kuantitasnya itu biasanya kan jamnya itu tercapai atau tidak gitu. Jadi ada targetnya. Tadi kalau Imam itu biasanya adalah target jumlah produksinya, kemudian kalau bisa zero defect atau kualitinya tercapai. Kalau Galuh juga ya, jadi gizinya terpenuhinya ya, mungkin juga ada target bahwa jam. Jadi setiap hari itu harus jam sekian itu tercapai itu. Kalau nggak tercapai berarti kan KPI-nya atau key perform indikatornya tidak tercapai. Tadi menyinggung KPI atau key performance indikator itu kan masing-masing berbeda. Di produksi itu berbeda, di Galuh juga berbeda. Jadi selain kalian meneliti dari prosesnya, coba kalian buka targetnya atau KPI-nya berapa gitu ya. Ada KPI daripada organisasi, ada departemen, sampai KPI daripada individu sendiri. Jadi imam itu harus ada target tersendiri. Kalau targetnya terpenuhi, berarti nanti mungkin akhir tahun dapat bonus dan sebagainya. Itu terkait dengan itu. Begitu juga dengan Galuh, kalau KPI-nya targetnya sesuai, ya berarti barangkali nanti akhir tahun dapat bonus. Itu fungsinya bagi KPI seperti itu. Jadi masing-masing ada target organisasi, ada target bagian, ada target lane, atau target shift, ada target individu. Dan itu semuanya terukur. Jadi artinya kalau semua individu adalah mencapai target, berarti goal daripada organisasi atau perusahaan itu tercapai. Nah, itu alasannya manajemen untuk mengeluarkan bonus di situ. Setelah kita merencanakan jadwal, ya tadi merencanakan jadwal tadi adalah dari tanggal, jam wawancara, melakukan yang diwawancarai, lokasi letak. Nah, ini adalah tentatif ya, artinya karena di tempat kerja kalian bisa tentatif atau koordinasi dengan supervisor. Kalau memang di tempat kerja nggak enak, ya datang ke rumahnya juga nggak apa-apa. Ya sambil ngobrol, sambil ngopi gitu ya, bisa cair kan itu. Jadi bisa pendekatan ala timur gitu ya. Jadi main ke rumahnya atau sowan ke rumahnya, kita bisa silaturahmi, itu lebih cair biasanya. Ya, karena nanti ketika nanti udah oke, ini kan perlu
perlu apa legalitas ya. Legalitasnya itu perlu, dan yang melegalitasnya adalah atasan masing-masing atau incasnya yang di bagian tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat penugasan penelitian. Karena ini adalah tim ya, pasti ada tugasnya ya. Jadi setelah katakanlah penelitian, kita akan mereport berbentuk flowchart, barangkali itu siapa yang menugaskan. Tetapi karena ini sendiri, berarti semua step-stepnya kalian dilakukan sendiri. Ya. Nah, ini yang kemudian yang ketika kita wawancara semua kita sudah lakukan, itu kita harus mempunyai hasil penelitian tadi atau hasil daripada observasi. Ya, yang merepresentasikan adalah fakta atau data di lapangan. Jadi dokumentasi ini membantu, yang pertama membantu kelengkapan. Jangan lupa nanti kalau boleh foto juga di foto di tempat bekerja gitu ya. Kalau Torabika itu apa sih produknya, ya dipoto produknya. Kalau Torabika barangkali ya produknya udah ada di pasaran, di foto ini produknya. Ya kemudian step produksinya ini itu di foto nggak apa-apa. Kalau boleh ya. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ya terkait dengan record gitu ya. Kemudian data yang dicatat dalam bentuk tabel atau bahkan mungkin memungkinkan sistem akan lebih mudah dipahami, dianalisis. Artinya begini, dibikin bagan itu kayak flow proses. Kalau dari manufacturing biasanya ada SOP atau standar operational procedure, atau bisa disebut dengan WI atau work instruction, atau PK atau petunjuk kerja, itu pasti ada bagannya, ada flow-nya. Itu lebih mudah ya. Jadi misalkan dari produksi ini yang disiapkan gitu ya. Dari bagian warehouse katakanlah atau raw material ini yang disiapkan. Ya, nanti hari Jumat nanti saya akan coba tampilkan yang ini, yang bagan ini. Jadi nanti temanya ada dua, ada jasa dan ada manufacturing. Nanti saya akan studi kasus bagan yang manufacturing dan satu bagan untuk jasa. Syukur-syukur nanti ada rumah sakit nanti. Ya, saya ada beberapa bimbingan dari tahun 2012, mungkin saya akan cek ada rumah sakit, studi kasus rumah sakit, nanti saya akan cek rumah sakit sebagai studi kasus. Kalau di IMAM kayaknya ada beberapa yang bimbingan saya yang sudah meneliti di Torabika, nanti saya buka kembali, coba saya cek sama enggak nanti ya di bagian produksinya. Kemudian hasil penelitian ini membantu komunikasi ya. Jadi komunikasi itu kalau misalkan kita punya bagan nih, ya, bagan ini ketika dikonfirmasi bener enggak. Nah, nanti kalau kamu kan udah wawancara nih dari operator atau bagian terkait atau manajemen atau supervisor yang in charge di situ, bikin bagan tuh, ngalir bagan, kemudian dikonfirmasi kembali ke supervisornya atau ke kepala departemennya, flowchart ini seperti ini bener nggak Pak gitu. Dikonfirmasi lagi. Kalau memang benar, berarti ini bisa sebagai standar yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Jadi belum tentu perusahaan itu punya bagan tersebut atau flow proses tadi secara detail. Nah, untuk itu poin D, membantu pelatihan. Artinya ketika ada manpower baru, ya
dengan manpower baru itu bisa menjelaskan, ya, untuk cepat melatih pada manpower baru kan bisa menerangkan tuh, ini pabrik ini memproduksi katalah Torabika kopi. Torabika ini dari proses raw material, kemudian proses A, proses B, proses C, proses C, D, sampai packing prosesnya seperti ini. Kemudian nanti kamu akan ditempatkan di proses D misalkan. Nah, proses D ini diturunkan, didetailkan bahwa ini prosesnya. Dan nanti main job kamu di sini. Nah, itu situ. Tetapi kalau belum punya flow proses atau bagannya, akan sulit menjelaskan. Kalau di tempat saya dulu ada namanya manajemen training. Jadi ada ruangan khusus untuk training, ada prototipe daripada mesin, kemudian bahkan video per proses pun ada kita bikin. Jadi raw material sampai katakanlah produk jadi itu video yang kita tayangkan itu masing-masing proses ada. Jadi ketika operator calon karyawan ataupun yang magang tadi dia di training, itu kita lihat video dulu detail, kemudian dia ditempatkan di mana, nah, kita sampaikan videonya ini yang perlu diperhatikan ini, habis itu kita bawa ke lapangan langsung. Begitu. Nah, mungkin di rumah sakit lebih baik begitu MT-nya atau manajemen tendernya. Jadi ketika nanti di bagian gizi itu bisa diterangkan bahwa bagian gizi itu prosesnya dari sini gitu ya, A B C D ya. Kemudian yang menjadi poin atau perhatian itu akan ditekankan di video itu. Kalau sudah paham di video secara teori, baru kita bawa ke lapangan. Sama atau tidak yang gambaran tadi. Nah, itu adalah sebagai hasil penelitiannya. Kemudian yang terakhir adalah membantu keamanan. Jadi dokumentasi itu kan ya tadi jangan dokumentasi itu adalah sebagai aset. Ya, kalau di perusahaan atau di rumah sakit itu kan ada data-data rahasia. Ya, istilahnya di sana adalah dokumen kontrol lah. Baik itu di perusahaan, di rumah sakit sama. Dokumen kontrolnya itu adalah otak daripada perusahaan, baik perusahaan atau rumah sakit. Misalkan kalau di perusahaan, itu kalau di Torabika misalkan technical standar daripada kopi itu yang simpan hanya orang tertentu. Nggak mungkin imam itu akan dikasih hak akses ke technical standarnya. Nah, itu adalah terkait dengan keamanan. Kalau saya di otomotif itu misalkan Honda nih, Honda Beat lah, yang Honda Beat, Honda Beat order ke saya misalkan seal atau kapat yang ada di Honda Beat itu drawingnya dikasih kita. Nah, drawing itu tidak boleh dikasih tahu, hanya orang adalah new development di bagian kita, dan itu pun harus di password, ruangannya khusus, dipakai CCTV, dan orangnya tertentu yang boleh masuk ke dalam ruang drawing tersebut. Ini terkait dengan fungsi daripada keamanan tadi. Begitu juga ini nanti, ketika nanti ini katakanlah security, katakanlah ini gedungnya rusak dan sebagainya, ada dokumentasi tersebut, masih bisa bikin barang. Ya, ketika kita punya drawing, punya flow prosesnya yang detail, pabrik kita nanti katakanlah misalkan nanti kebakaran, kita masih bisa bikin daripada barang. Karena apa? Karena dokumen daripada technical standarnya masih ada. Dan technical standar itu biasanya di bawah daripada engineering kalau manufacturing,
Ya, kalau di rumah sakit saya nggak tahu ya data apa data rekam medis itu disimpan di mana saya nggak tahu. Gitu. Kiranya ada pertanyaan silahkan. Silakan Imam atau Galuh. Kita masih punya waktu 6 menit lagi. Sambil saya absen ya. Bapak, Ya. kita ini kan sistem informasi akuntansi. Pak, itu harus ke akuntansi juga nggak sih? Oh, Enggak kan ya? enggak. Aslinya akuntansi itu, sistem akuntansi ini mata kuliahnya separuh akuntansi, separuh komputer kan gitu. Tidak harus dua-duanya dibidik enggak. Kalau katakanlah suka di akuntansi ya apa sistemnya akuntansi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Nah, kiranya mau ngambil apa? Mungkin lebih ke teknologi sih, Pak. Teknologi. Seperti apa? Ini tanggal 6 ya? 6 April. Sama ini, Pak. Kan kalau untuk kayak gini itu kan kata-katanya itu susah ya, Pak. Boleh nggak sih cari referensi dari yang lain-lain? Kata-kata gimana? Yang itu, Pak, penjelasannya. Artinya apa niru dengan orang lain gitu ya? Tapi kayak cari referensi aja sih, Pak. Nggak apa-apa. Nggak boleh copy paste, tapi kalian copy paste edit lah ya. Nah, agak pintar dikit gitu, kira-kira gitu. Dan nanti saya ajarin triknya biar nggak kelihatan sama banget itu bagaimana. Karena kan gini, untuk memancing ide itu ya kita pasti tahu lah. Itu kita belajar dari tugas akhir yang lain atau skripsi orang lain gitu loh untuk memunculkan ide. Oh gini ya, kayak gini ya yang benar. Oh saya coba kayak gini gitu loh. Tetapi bahasanya lain, tapi maksudnya sama. Boleh seperti itu. Nah, untuk memancing ide kan salah satunya begitu. Jadi kita banyak baca skripsi dengan skripsi lain atau tugas lain untuk menambah informasi. Ya, bedanya nanti gini, yang sering baca aku tidak baca apa kosakatanya lebih banyak yang baca skripsi orang lain gitu. Malah kan saya anjurkan ketika kalian skripsi atau tugas akhir sebanyak-banyak mungkin kalian baca skripsi yang satu tema. Ya, jadi kalau temanya rumah sakit, ya misalkan kamu baca 10 skripsi atau 10 tugas akhir. Coba baca masing-masing apa bedanya. Oh ini beda-beda. Lah, dari misalkan 5 aja lah. Dari 5 itu yang beda-beda, kamu jadi satu, kemudian kamu ambil, nggak apa-apa. Jadi kan beda. Kamu kalah melengkapi dari 5 ini. Begitu juga di manufacturing ya, di Iman gitu ya. Ini ada judul, kamu baca yang sama, 5 skripsi yang sama. Ini bedanya apa? Oh ini yang beda. Malah dianjurkan seperti itu. Bedah dari jurnal itu kan seperti itu. Kita satu tema, bahkan kalau kita S2 S3 itu sampai 30 jurnal yang satu tema. Kita baca yang nanti tempat kita itu di atas mereka atau sama mereka atau di bawah mereka gitu sebagai penilaiannya. Nggak apa-apa, dianjurkan malah jangan nanti bacanya yang lain-lain, bacanya yang satu tema aja, biar memperkaya dari pengetahuan aja gitu. Copy paste edit lah ya, jangan copy paste blog ya. Ada lagi Iman? Untuk proses analisa ini minimal 3 bulan, Pak. Idealnya begitu, idealnya.
Tapi kalau perlu 1 bulan ya apa sih. Oke, kalau nggak ada lagi, karena ini tinggal 1 menit ya, tetap jaga kesehatan. Nanti kalau kurang jelas hari ini, nanti bisa ditonton di YouTube lagi, ya. Untuk saat ini belum kasih tugas, nanti setelah ini aja, setelah UTS aja kasih tugas yang banyak, gitu ya. Iya. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.